Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Baik, kelas 81 dan 82 SMP Ar-Rahman. Semuanya yang hadir apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Ada yang sedang kurang sehat? Kurang sehat beneran? Ada yang nggak masuk temannya? Kenapa nggak masuk? Ada yang nggak masuk cowok? Ya, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang dalam keadaan kurang sehat ataupun sakit sehingga tidak bisa hadir pada belajar seperti biasa di kelas pada hari ini, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti sehingga bisa berkumpul bersama kita lagi di sekolah untuk belajar dan semangat selalu bersama-sama. Amin ya rabbal. Kita doakan juga guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat semuanya, sehingga bisa selalu membersamai kita belajar di SMP Ar-Rahman. Anak-anak hebat kelas 81 dan 82, seyogianya kalau bimbingan klasikal kan saya seringnya kelas besar itu kelas 7, 8, 9 digabung, betul ya? Kemudian ada juga di hari Selasa pagi, dan hari ini saya mencoba memberikan bimbingan khusus untuk kelas 8, kelas 81, 82 digabung biar semuanya bisa merasakan layanan bimbingan klasikal khusus kelas 8. Pada hari ini juga ada beberapa sesi dalam pembelajaran kita. Pertama, Bapak meminta kalian untuk mengikuti sebuah cerita. Nanti Bapak sudah meminta kalian membawa kertas 2 lembar. Udah? Silakan yang belum disediakan 2 lembar. Bapak minta cukup 2 lembar saja. Sebuah cerita. Pada suatu pagi, seorang guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motornya. Ibu guru tersebut tersadar bahwa bahan ajarnya tidak ada. Dicari ke sana kemari tetap nggak ketemu. Dia bongkar tasnya nggak ada. Guru melanjutkan pelajaran dengan kembali semangat menggunakan bahan yang telah ia siapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Selesai. Kita lihat. Angkat kertasnya. Selesai. Angkat kertasnya. Angkat. Ada yang mulus. Ini mulus, dengerin nggak? Dengerin nggak tadi saya cerita? Dengerin. Merespon tapi. Dilus? Iya. Ada yang lecek. Angkat. Coba yang lecek jangan diangkat. Yang lecek diangkat. Yang diremas ada? Yang diremas? Kenapa diremas? Iya, boleh. Karena saya kesal saat gurunya sudah menyiapkan seluruh bahan ajaran. Iya. Oke, baik, kelas berapa dan namanya siapa? Oke, tepuk tangan buat responnya. Ada lagi yang mau berpendapat? Yang sobek? Ada nggak yang sobek? Sobek, kenapa kamu sobek? Karena pas tadi dia tidur. Oh, pas tidur? Iya. Terus jadi kamu rasa? Nggak menghargai dulu. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Kelas? 82. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, kita diskusi tadi melalui cerita tadi dan sudah direspon, tapi kita gali maknanya. Tadi sudah saya tanyakan bagaimana kondisi kertasnya, ada yang masih mulus,
ada yang lecek, ada yang sobek, ya. Jadi, teman-teman sekalian, kita akan melakukan SEL atau social emotional learning. Nah, ini yang kalian lihat di depan adalah sebuah penelitian dari Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau CASEL. Oke, ini namanya bagian daripada mempelajari SEL atau Social Emotional Learning tentang emosi. EMC ini artinya empathy, mindfulness, compassion, and critical inquiry. Nah, kita gali one by one ya. Fokus, bernapas, dan sambil merasakan kontak kaki dengan tanah atau menapak. Rasakan kalian napak, kemudian ambil satu tarikan nafas panjang, kemudian rasakan berat tubuh dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dan hembuskan sambil feel it. Itu cara kontrol emosi paling dasar. Peta emosi. Nanti ini akan kita bikin peta emosi nanti. Nanti akan ada peta emosi. Nanti setiap kelas punya kontrol emosinya. Sekarang lihat dulu. Emosi itu ada happy, excited, tender, scared, angry, sad. Maksudnya apa? Happy adalah bahagia. Excited adalah senang. Tender artinya datar aja. Kemudian scare, takut. Kemudian angry, marah. Sad, sedih. Oke, ini adalah bagian daripada peta emosi. Bagian daripada emosi. Mengenali emosi. Ada nggak? Ketika ada orang yang ditinggal meninggal, di Islam mengajarkan tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh meratapi. Tapi ada nggak orang yang begitu? Ada. Wah, ngamuk-ngamuk dia. Itu keadaannya adalah dalam dirinya, di sininya, reptilian brain-nya menguasai dirinya. Padahal dia punya neokortex, dia punya limbik. Nah, si neokortex ini kenapa dia tolong? Dia adalah berpikir rasional. Ketika kita mau mengendalikan emosi, kita pikirkan emosi kita dengan cara kita berpikir rasional. Karena begini, si pawang ini bisa mengendalikan si reptilian brain dengan cara tutup pakai limbik emosi. Kita langsung bertindak dengan merespon. Jadinya apa? Tak terkendali. Tapi kalau setelah kita punya emosi marah, jeda dulu aja, jeda. Biarkan aja, biarkan diri kita. Jadi boleh duduk dulu, pikirkan, baru kita merespon. Daripada saya marah, emosi, langsung respon, tidak terkontrol. Nah, dalam jeda tersebut, itu kita bisa memilih ini. Namanya roda pilihan. Apakah kita harus memaafkan, atau mau berbagi, atau mau menghitung mundur? Kalau agak berat, saran saya hitung mundur. Duduk, hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Daripada saya harus merespon yang bercanda, yang memperhatikan, coba perhatikan saya dari tadi. Saya apakah merespon dengan kamu diam, gini. Saya nggak perlu. Kalau nggak memperhatikan biarin aja. Kan juga saya suruh ke depan, suruh duduk.
Saya dari tadi mempraktekkan menggunakan emosi, yang memberikan jeda. Makanya kalau ada teman, kalau ada nih kamu nih tadi berisik kayak ngapain, ngantuk, nggak saya apa-apain kan? Ya nggak? Karena biarin aja, hanya perlu waktu aja, tapi kan diam sendiri. Karena juga habis, energinya habis. Ke belakang mundur, dibantu untuk maju ke depan, cukup, begitu aja. Atau langsung tell them to stop, cukup. Itu aja. Tapi jeda. Oke, ini namanya well of choice atau Oke. Itu tadi materi tentang pengenalan emosi, macam emosi dan bagaimana cara mengendalikannya. Sekarang kita beralih ke sesi yang terakhir, yaitu kita merancang kelas bernuansa sel. Nah, ini adalah bagian keempat dari ARKA, aktivitas, tadi refleksi, kemudian konsep tadi materi yang mungkin agak tricky. Yang terakhir adalah aplikasi. Nah, saya punya bahan-bahan di sini, tolong dibantu di sini. Nanti dibagi dua kelompok, yang putra 81 82 boleh bisa, yang putri sama. Bisa, silakan bisa. Oke, dua kelompok, depan belakang boleh. Yang 82 mana 82? Mana 82? Ini 82. Oke. Nah, yang warna biru nanti membuat papan cuaca emosi. Papan cuaca emosi. Yang warna hijau kuning nih. Yaitu warna itu, stabilo, membuat wheel of choice. Roda pilihan. Ini. Ya? Oke? 3 2 1, waktunya habis. Dengarkan, saya punya sticky note. Masing-masing kelompok bagikan sticky note buat kelompoknya. Sticky note tempel sesuai pada pilihannya. Yang wheel of choice tempel mau milih yang mana. Yang cuaca tempel cuaca apa yang dirasakan. Ya, tulis nama dan kelas, tempel sesuai yang di situ kalian rasakan apa yang di cuaca. Yang wheel of choice tempel pada pilihan mana yang kalian pilih. Oke, baik, sambil di depan menempel. Yang ke Putra, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk memperhatikan, untuk mempraktekkan, dan juga untuk merespon segalanya. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, bisa kalian praktekkan. Yang Putri juga sama, saya ucapkan terima kasih atas memperhatikannya, atas prakteknya, dan juga bisa juga mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan utamanya di kelas masing-masing. Nanti ini dibawa ke kelas masing-masing menjadi papan cuaca emosi dan wheel of choice masing-masing kelas. Jadi nanti dipindah untuk tambahan hiasan kelas kalian. Untuk khusus yang papan cuaca, kalian bisa gunakan sehari-hari sebagai informasi bahwa kalian sedang merasa apa. Tempelin aja, kalian siapa namanya, tempel. Jadi teman kalian tahu bahwa kalian sedang merasa apa, sedihkah, bahagiakah. Jadi kalian bisa share. Yang wheel of choice bisa jadi pengingat kalau kalian sedang merespon sesuatu, apa yang akan kalian laksanakan. Jadi semuanya bisa mengontrol, mengendalikan emosinya masing-masing. Sekian layanan pada hari ini.
Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf banyak kesalahan, banyak kekurangan. Mudah-mudahan hidayah ada pada diri kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam pembelajaran baik di kelas maupun dimanapun di SMP Ar-Rahman. Tetap jadi anak yang baik, jadi anak yang bisa mengendalikan emosi masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.